loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Selamat pagi Kak Daniel. Pagi Kak Dian. Apa kabar? Baik, Kak Dian gimana kabarnya? Oh, baik banget. Yes. Kayaknya sekarang kita harus menyapa adik-adik ya Kak? Iya, sama adik-adik. Iya. Halo adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Udah siap ibadah belum? Yuk, semangat semuanya. Oh iya, harus ya Kak? Harus dong. Iya. Sekarang kita harus ngapain dong? Sebelum ibadah kita biasanya harus saat teduh dulu. Oke, tadi mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ya, sekarang setelah selesai saat teduh berarti kita harus undang adik-adik untuk berdiri. Yuk, Ayo berdiri. adik-adik kita berdiri, kita Yes. semangat. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak? 120. Judulnya Muliakan Allah Bapa. Bait 1 dan 2. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa dipimpin Kak Daniel ya. Silakan Kak Daniel. Oke, adik-adik, mari kita bersiap untuk berdoa ya. Tangannya dilipat dan kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena atas berkat-Mu kami boleh berkumpul hari ini untuk mengikuti IMPA Minggu. Ya Tuhan, biarkan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, memimpin ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati juga kakak-kakak yang akan memimpin kami. Biarlah kami nanti boleh merasakan berkat dari ibadah ini ya Bapak. Ya Bapak, inilah doa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang adik-adik kita akan menyanyi satu lagu lagi sebelum terima. Kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 346. Judulnya Muliakan Tuhan Allah. Baik, 2 dan 3. Kami datang kepadamu, mari datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Kau dekat
seperti lagu tadi, kita harus rajin muliakan Allah ya, kalian ya. Tuhan Allah itu harus selalu dipuji. Iya. Dia akan senang. Dia akan senang lagi kalau kita sekarang mau baca Mazmur. Iya. Oke. Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kadang ulangin ya, Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kalian udah dapat? Udah kan? Oke. Kita baca ganti-gantian ya Kak ya. Iya. Dimulai dari kalian mau duluan? Kalian yang aja. Oke, aku duluan ya. Kalian yang aku baca yang ke luar ya. Kalian yang ke dalam. Iya. Oke. Mari kita bermazmur. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Angkatan orang benar akan diberkati. Demikian Mazmur hari ini. Nadia, sekarang tibanya kita mau masuk ke Sedalam firman. pelayanan firman. Oke, tadi semua Alkitabnya udah siapin, tulisnya juga ya. Ya, selamat pagi adik-adik kelas tangguh, ketemu lagi dengan Kak Ellen di sini ya. Tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan, dan saat ini kita mau masuk dalam pelayanan firman. Tetapi sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan berkati setiap apa yang akan kami baca saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini Bapa. Tuhan memberkati hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang hamba boleh sampaikan di Bapa boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2. Oke, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia,
Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ya, adik-adik, demikian pembacaan kita pada pagi hari ini ya. Nah, adik-adik, sebelum Kak Ellen masuk dalam pembacaan hari ini, Kak Ellen mau ingatkan lagi buat adik-adik. Kasih ingat lagi sama adik-adik. Beberapa hari yang lalu kita baru merayakan apa ya? Pada tanggal 13? Ya, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Ya, jadi hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu 40 hari setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Nah, di mana di situ pada hari kebangkitan Tuhan, pada hari kenaikan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh para murid, ya, disaksikan oleh para murid pada saat Tuhan Yesus diangkat ke surga, ya. Dan Tuhan Yesus juga berjanji buat mereka bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan Yesus juga memberikan tugas kepada murid-murid bahwa mereka harus memberitakan Injil, ya. Mereka juga harus memberitakan Injil. Nah, jadi adik-adik, pada saat itu juga Tuhan Yesus udah berjanji buat para murid dan juga buat kita semua bahwa kita nggak akan pernah ditinggalkan, ya. Kita nggak akan pernah dibiarkan sendiri. Tuhan Yesus berjanji akan selalu memberkati kita, akan selalu melindungi kita di dalam setiap apapun yang kita jalani. Nah, adik-adik, kalau kita lihat pembacaan hari ini, ya, yang kita baca ini tentang Pentakosta, kan kita udah sering dengar ya pembacaan kita hari ini, ya. Nah, kalau kita lihat di ayat yang pertama, pada saat itu semua orang berkumpul di Yerusalem, ya. Pada saat tibanya hari Pentakosta, semua orang berkumpul di Yerusalem. Dan pada saat itu ada beberapa peristiwa yang terjadi pada saat itu, ya. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini pada di ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ya, itu yang terjadi pada saat itu. Kita bisa lihat yang ayat yang kedua, peristiwa yang pertama yang terjadi, ya. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ya. Nah, setelah itu apa lagi? Ya, pada ayat yang ketiga kita lihat, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Nah, adik-adik bisa lihat nih, ya. Itu yang peristiwa yang kedua. Setelah tadinya tiupan angin keras, lalu ada tampaklah lidah-lidah api bertebaran pada kepala mereka masing-masing, ya. Nah, setelah itu apa lagi? Ya, kita bisa lihat di ayat 4a, ya. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Mereka pada saat itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan setelah itu baru ada lagi di ayat 4b sampai seterusnya bahwa mereka bisa berbicara dengan berbagai bahasa, ya. Berbagai macam bahasa itu karena apa? Karena pertolongan Roh Kudus, adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dari peristiwa yang terjadi pada saat itu, ya, kita bisa lihat di sini. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga tadi, ya. Ini mau menunjukkan bahwa ada karya Allah di situ, ya. Ada karya Allah, ada kekuatan kuasa Roh Kudus melalui Roh Kudus itu kepada para murid untuk memberitakan Injil, ya, untuk memberitakan Injil dan biar para murid juga berani atau mampu memberitakan Injil pada saat itu, ya. Nah, lalu di ayat yang keempat tadi, ya, dikatakan di situ bahwa mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ya, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ini suatu pemberian tugas yang akhirnya Tuhan Allah berikan bagi para murid untuk memberitakan Injil Kristus dengan berani, bukan hanya dengan berani aja, tapi dapat dimengerti, ya, dapat dimengerti, dapat didengar oleh semua orang yang berada pada saat itu, ya. Nah, lalu bagian ketiga kita lihat lagi di sini, ayat yang ke-4b sampai dengan ayat yang ke-11 tadi, ya. Bagaimana kerjanya Roh Kudus yang melalui bahasa mereka masing-masing mereka bisa berkata-kata. Kalau kita lihat di sini kan tadi bahwa
semua itu berkata-kata, padahal mereka tuh orang Galilea. Tetapi kok mereka bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa? Itu karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus adik-adik, ya. Karena pekerjaan Roh Kudus, ya. Dan pada saat itu semua orang akhirnya bisa menerima pengajaran sesuai dengan bahasa dari setiap mereka masing-masing, ya. Nah, dan kalau kita lihat di sini adik-adik, nggak mungkin kan mereka bisa berbagai bahasa yang mereka bisa lakukan, nggak mungkin. Tapi itu karena pernyataan Roh Kudus, karena pimpinan Roh Kudus, akhirnya mereka bisa berbahasa dengan bahasa yang lain. Nah, pada ayat yang ke-12 dan ke-13 itu tadi kita baca deh. Mereka semuanya tercengang-cengang, ya, dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, berbagai sikap orang terhadap karya Roh Kudus itu, orang juga bingung. Ini maksudnya apa ya? Ya, orang bertanya-tanya, bingung, ya. Mereka sendiri juga bingung, kok ada yang menyindir, ada yang berbahaya, macam-macam ya. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus itu mereka mampu, ya, mereka bisa, ya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat peristiwa dari Pentakosta ini, ya, kita mau melihat ya bahwa karya Allah itu begitu besar di dalam kehidupan orang-orang yang ada saat itu, ya. Jadi kalau mau kita lihat para murid Tuhan Yesus itu tadinya kan mereka akhirnya nggak bisa kemana-mana kan, mereka harus di Yerusalem. Adik-adik bisa lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 di situ, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke seluruh ujung bumi, ya. Nah, adik-adik, kalau dari kita lihat pembacaan kita saat ini, ya, yang mau kita lihat sebenarnya makna dari peristiwa Pentakosta ini apa sih yang mau kita ambil, ya. Nah, kalau kita lihat Roh Kudus itu bekerja dalam setiap kehidupan kita, ya. Tetapi apakah sekarang ini kita mau membuka diri kita untuk mau menerima Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, ya? Apakah kita mau menerima Roh Kudus itu mau bekerja dalam kehidupan kita, ya? Yang tadinya umpamanya sekarang ini seperti sekarang ini kan, kalau kita lihat kalau Roh Kudus itu nggak bekerja dalam kehidupan kita, ya mungkin kita melakukan hal-hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Tetapi karena kalau kita minta pertolongan Roh Kudus, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, ya. Dengan adanya Roh Kudus itu juga mau merubah hidup kita menjadi lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan, ya. Umpamanya dalam contoh kehidupan adik-adik sehari-hari, ya. Kalau umpamanya ada teman yang nyontek, apakah adik-adik bisa mau menegur? Bisa aja, ya. Atau ada teman-teman yang mau mengambil sesuatu yang bukan miliknya, umpamanya dia mau mengambil teman yang punya sesuatu, bisa aja kita menegur, ya. Nah, tapi di sini, ya, di sini peristiwa Pentakosta ini kita mau diingatkan kembali bahwa Roh Kudus itu selalu bekerja dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, selalu Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau membuka diri kita, ya, asalkan kita mau menerima Roh Kudus itu masuk dalam kehidupan kita. Nah, sekarang Karen mau tanya sama adik-adik, apakah adik-adik mau membuka diri adik-adik untuk mau menerima Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik? Ya, pasti mau ya, Karen juga mau, ya. Jadi Karen juga mau ingatkan sekali lagi, bagaimana caranya ya Kak supaya kita juga mau tetap selalu ada dalam kehidupan Roh Kudus, yaitu tadi kita harus selalu juga apa? Berdoa, ya. Selain kita berdoa, kita juga membaca firman Tuhan. Selain kita membaca firman Tuhan, yaitu tadi seperti yang setiap minggu ini kita ngapain? Ibadah, ya. Itu karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus, adik-adik. Kalau kita nggak mengandalkan Roh Kudus, kita nggak akan seperti itu. Yang ada kita malas, ya. Kita malas mau berdoa, malas mau membaca Alkitab, malas mau datang impa online juga pasti malas, ya. Aduh, ada film bagus tuh, lebih baik nggak usah ibadah. Nah, tapi kalau kita minta Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, pasti kita akan berkati, kita pasti mau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Nah, jadi kalau mau ingatkan sekali lagi untuk adik-adik, ya, jangan lupa, ya, adik-adik harus tetap
mengandalkan Tuhan, tetap adik-adik minta Roh Kudus tetap berada dalam kehidupan adik-adik setiap saat, supaya Tuhan Yesus menolong dan Tuhan Yesus memampukan adik-adik. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan kembali di pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami sehingga kami boleh sama-sama beribadah pada pagi hari ini bersama dengan adik-adik secara online. Tuhan memberkati setiap apapun yang boleh kami lakukan untuk kami boleh tetap terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur karena di pagi hari ini kami juga boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan ini boleh mengajarkan kami untuk kami boleh tetap setia hanya kepada Tuhan, dan biarlah kami mau menerima Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam kehidupan kami, supaya kami mau melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih juga Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus bagi semua adik-adik yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka satu persatu dengan segala kehidupan mereka masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan lindungi adik-adik di dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam mereka bermain bersama dengan teman-teman ataupun dimanapun Tuhan, ataupun mereka dalam sekolah mereka, dalam online mereka. Tuhan memberkati supaya Tuhan selalu menjaga adik-adik, supaya mereka juga boleh lebih sungguh-sungguh belajar, untuk mereka juga boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan untuk masa depan mereka Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan juga bagi adik-adik supaya mereka juga selalu sehat. Mereka juga boleh mengikuti setiap apapun Tuhan yang diberikan Tuhan, supaya adik-adik juga boleh tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga berdoa bagi para orang tua, Mama, Papa, Oma, Opa, dan semua Tuhan yang ada bersama-sama dengan adik-adik kami. Tuhan juga memberkati. Berkati juga para orang tua yang masih bekerja ataupun yang tidak bekerja. Tuhan memberkati mereka dengan segala pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan juga kekuatan, kesehatan yang baik bagi semua orang tua adik-adik, supaya mereka juga boleh tetap sehat, kuat hanya di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami, GPIB Jemaat Bahtera Iman. Terima kasih untuk kehadiran GPIB Jemaat Bahtera Iman yang boleh hadir di tengah-tengah kami dalam setiap pelayanan kami. Tuhan memberkati, berkati para pendeta dan juga para majelis dan juga para pengurus komisi dan PLK. Tuhan juga memberkati kami semua, biarlah kami boleh menjalankan tugas dan pelayanan kami dengan baik dan benar. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini Bapa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tahu akan kondisi dan keadaan yang dialami oleh bangsa kami saat ini, khususnya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan berkati apapun yang harus kami alami saat ini, Tuhan jangan tinggalkan kami. Biarlah kami tetap terus mau melakukan segala sesuatu yang sudah diberikan bagi kami. Kami mau menjaga tubuh kami lebih baik lagi Tuhan. Kami boleh mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kami, supaya kami juga boleh lebih hidup sehat. Kami boleh menggunakan masker, kami juga boleh mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak dari kerumunan yang ada. Tuhan juga memberkati setiap pemerintah kami. Bapak Presiden Jokowi bersama dengan jajarannya, Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan supaya pemerintah kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan bangsa ini Bapak. Kami percaya Tuhan ada dan Tuhan tetap bersama-sama dengan bangsa ini. Ya Bapa dalam surga, kami serahkan semua kehidupan dalam pelayanan kami, khususnya PLKPA. Kami berdoa Tuhan juga memberkati setiap kakak pelayan yang sudah boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam setiap ibadah dan juga setiap apapun yang boleh kami lakukan dalam setiap kegiatan pelayanan kami. Tuhan memberkati supaya kami juga boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan kami juga boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak doa yang kami panjatkan kepadamu, tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati setiap doa yang kami panjatkan kepadamu pada pagi hari ini. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Demi anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, dan seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, Kailan mau kasih tugas aktivitas buat kelas tanggung. Jadi adik-adik tolong tuliskan pengalamannya adik-adik, ya. Pengalamannya adik-adik. Yang pertama, saat adik-adik dibimbing oleh kuasa Roh Kudus dan saat adik-adik memberitakan Injil Kristus, ya. Jadi tolong tuliskan pengalamannya saat dibimbing kuasa Roh Kudus dan saat memberitakan Injil Kristus. Kalau sudah dikerjakan, nanti tolong adik-adik kumpulkan di grup WhatsApp orang tua klien, adik-adik klien. Ya, Kailan tunggu ya tugas aktivitasnya adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Wah Kak, gimana firman tadi? Keren banget ya Kak. Seru banget ceritanya tadi, Kak. Iya, aduh luar biasa kasih Tuhan. Walaupun dia nggak ada, Yesus nggak ada, tapi dia mengirimkan Roh Kudus untuk selalu menyertai kita, iya, ya, dan pastinya. memberi kekuatan bagi kita, Betul, memampukan kita. Betul, asal kita selalu rajin berdoa untuk memintanya, Kak, ya. Iya. Betul sekali. Sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita akan nyanyi dari mana, Kak? Kidung Ceria 112 Hari Pentakosta. Baik, 1 dan 2. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus berkata bekerja. Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajar dan menolong dan menyertaiku. Oke adik-adik, sekarang tibanya kita mau mengumpulkan persembahan ya Kak Dian, ya. Iya. Oke Kak Dian, gimana nih Kak Dian? Tetap masukin celengan ya? Oh tetap dong Kak. Oke, Kita, masukin dulu ya Kak, Masukin. baru kita menyanyi ya Kak. betul. Jadi nanti nih persembahannya nanti dikumpulkan. Dimasukin seperti ini adik-adik ya. Nanti kita kumpulkan di bulan Juli adik-adik ya. Nanti akan diinfo kembali oleh kakak-kakak pelayannya. Oke, aku juga mau ikut itu. Iya Kak. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk apa nih Kak sekarang? Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria. Lagu penutup kita, aduh nggak terasa ya. Lagu penutup. Dan di akhir ya Kak. Betul sekali, kita nyanyi di Kidung Ceria 112. Di hari Pentakosta, baik yang ketiga Dan dan keempat. Ku suka mendengarkan suara Roh Kudus yang mengajarkan aku mengikut Barnabas. Roh Kudus yang terkasih, ku minta padamu, tetap setiap hari diami hatiku. Ya adik-adik, sekarang seperti yang tadi kita udah nyanyikan ya Kak ya, selalu ingat bahwa di hari Pentakosta Tuhan Yesus telah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah hari ini, kita akan menutupnya dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Kak Dian. Oke, mari Kak Daniel dan adik-adik di rumah, kita akan tutup ibadah kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini
Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, dan Tuhan juga memberi kekuatan dan memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu. Biarkanlah itu Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu menemani kami, menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang benar, yang baik, seturut dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke Kak Dian, Sudah selesai ya Selesai. Kak. Tapi pesannya buat adik-adik apa dong Kak? pesannya yang pasti jangan lupa nanti kita ketemu lagi, jangan sedih minggu depan. Iya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, lalu juga rajin pakai masker dan rajin cuci tangan pastinya Kak ya. Terus menghindari Menghindari keramaian. keramaian. Betul sekali. Iya. Tetap sehat. Kita ketemu minggu Minggu depan. depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Tuhan Yesus berkati. memberkati. Dadah.